Populasi Israel adalah 9 juta. Musuh utama Israel adalah Palestina, Iran, Suriah, dan Lebanon, jumlahnya hampir sama 120 juta orang. Ini adalah daerah terpanas di planet. Terdapat 10 perang skala besar dalam waktu kurang dari 70 tahun. Israel memasuki perang pertamanya sehari setelah mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 15 Mei tahun 1948, tentara 5 negara Arab menyerbu wilayah negara yang baru dibentuk dan menolaknya keberadaan. Perang Sinai, Perang 6 Hari, Perang Yom Kippur, dan Perang di Lebanon, antara lain, bukanlah hal yang mengejutkan bahwa seperempat dari anggaran Israel dialokasikan untuk pertahanan. Israel hidup di garis depan, menurut statistik masing-masing. Negara ini memasuki konflik militer, oleh karena itu, Israel membutuhkan sistem pertahanan modern terhadap ranjau, rudal, dan pesawat tak berawak musuh. Tapi bagaimana program laser militer lahir di Israel? Mengapa muncul pertama kali Iron Dome dan mengapa itu diputuskan untuk dilengkapi dengan Iron Ray? Jangan khawatir, kami akan menjelaskannya di sini. Seluruh Israel sebagai sebuah bangsa yang berada dalam konflik terus-menerus dengan negara tetangganya hanya dipaksa untuk memiliki senjata yang memungkinkan mereka untuk melawan secara efektif musuh. Dalam pengertian ini, laser adalah senjata ideal untuk pertahanan anti pesawat dan memiliki 3 keunggulan utama dibandingkan jenis senjata lainnya. Keunggulan pertama adalah mudah diarahkan dan digunakan, bahkan terhadap target kecepatan tinggi dan sangat mudah bermanuver pada jarak jauh. Singkatnya, satu hal adalah membidik roket yang terbang pada kecepatan supersonik, tetapi pada jarak ratusan kilometer sepanjang lintasan yang dapat diprediksi. Dalam kasus ini, sistem pertahanan udara punya waktu untuk membidik dan melempar rudal anti pesawat. Tetapi ada hal yang sangat berbeda, rudal musuh yang berada pada jarak beberapa kilometer. Jika Anda menambahkan waktu untuk menghitung lintasannya dan manuver rudal musuh, menghancurkannya adalah tugas yang hampir mustahil. Dengan senjata laser, Anda tidak perlu menghitung lintasan rudal, Anda hanya perlu mengarahkan pada target, ditembakkan, dan menghancurkan. Keuntungan kedua adalah biaya relatif rendah. Menghancurkan target seperti roket yang tidak pernah secara harfiah membom Israel sekitar $600, dan rudal Tamir dari sistem pertahanan rudal Iron Dome harganya sekitar $80.000. Mengingat harganya yang meroket, 2 rudal Tamir untuk melawan 1 rudal musuh berarti Anda menghabiskan $160.000 untuk menghancurkan rudal $600. Tidak ekonomis, saya akan bertahan hidup dengan senjata untuk membuat biaya tembakan $3.50, kira-kira itu harganya. Keuntungan ketiga adalah waktu isi ulang peluncur. Peluncur yang berisi 20 rudal Tamir membutuhkan waktu beberapa jam untuk mengisi ulang. Selama waktu ini, sektor yang dilindungi oleh baterai tersebut menjadi praktis tak berdaya. Sementara itu, laser menyala sepanjang waktu dan tidak memerlukan pengisian ulang. Dengan kata lain, Israel tidak seperti negara lainnya yang membutuhkan sistem pertahanan udara yang lain. Oleh karena itu, para spesialis Israel mengambil alih masalah senjata laser. Pada pertengahan tahun 1980-an, dengan partisipasi perusahaan industri dirgantara Israel dan sistem pertahanan canggih Rafael, mereka menyelidiki aspek-aspek utama dari senjata ini dan prototipe semacam itu dibangun. Pada tahun 1976, laboratorium menguji laser dinamika gas pertama dengan daya sekitar 10 kW. Kemudian, pengembangan sistem dimulai. Para ahli pembangunan mendirikan bahwa laser tempur dengan fitur pertahanan rudal hanya bisa diciptakan di masa depan yang jauh dan hanya dalam keadaan yang menguntungkan. Percobaan kedua untuk membuat senjata laser dari Israel dilakukan 20 tahun lalu, setelah pada pertengahan tahun 90-an. Pada Juli tahun 1996, Amerika Serikat dan Israel sepakat mengembangkan proyek bersama untuk kompleks laser energi tinggi bergerak. Proyek ini menerima sebutan resmi MTH, Mobile Taktis Energi Tinggi Laser. Tujuannya adalah untuk menciptakan laser kompleks pertahanan rudal jarak pendek. Kompleks ini didasarkan pada laser kimia yang menggunakan deuterium fluorida, dengan asumsi bahwa produk ini akan berkembang hingga daya 2 MW. Daya ini cukup untuk menghancurkan proyektil artileri dan roket tanpa pemandu di penerbangan. Pada saat yang sama, laser itu sendiri membutuhkan serangkaian peralatan tambahan untuk memastikan kinerja. Solusi dari misi tempur yang ditugaskan ke pengembangan proyek tersebut disertai dengan kesulitan besar. Tanggal penyelesaian berbagai tahapan terus berubah, dan meskipun selama tes tahun-tahun 2000 sampai tahun 2001 kompleks itu berhasil menghancurkan 28 rudal tanpa pemandu dan 5 peluru artileri yang bergerak, tentara tidak menyukainya karena kompleksitas dan biaya tinggi. Oleh karena itu,
Pada tahun 2005, Israel mengundurkan diri dari proyek dan beralih ke pengembangan sistem pertahanan anti-rudal Kipat Barzel, lebih dikenal sebagai Iron Dome, yang menghancurkan target dengan bantuan rudal pencegat. Sekarang, setelah 20 tahun berlalu, upaya ketiga dilakukan untuk membuat senjata laser. Pada tahun 2014, perusahaan Rafael System mempresentasikan proyek baru dari sistem pertahanan rudal yang disebut keren Barzel atau petir besi. Seharusnya menjadi sistem seluler yang mampu untuk menyerang target udara berbagai jenis dengan bantuan sinar laser. Tujuan dari kompleks ini bisa jadi roket, proyektil, dan drone. Kompleks Iron Rai mencakup 2 truk dengan kontainer yang dilengkapi sistem laser menggunakan laser solid state daya tinggi. Untuk mendeteksi target, disediakan stasiun rad pos komando yang bertanggung jawab atas interaksi komponen kompleks. Kompleks ini harus mencari secara mandiri benda berbahaya, lalu menunjuk 1 atau 2 laser untuk mereka, tergantung pada jenisnya. Dari tujuan penghancurannya, dibutuhkan transfer energi termal dalam waktu sekitar detik. Itu bisa ditembak secara bersamaan 2 laser pada suatu objek, dan jangkauan maksimum ke target adalah sekitar 7 km. Pengembangan petir besi berakselerasi dengan tajam dalam menghadapi ancaman rudal yang semakin meningkat. Ketepatan Hizbullah pada bulan Desember tahun 2018 di perbatasan dengan Lebanon dan serangan Hamas yang sudah terus-menerus sejak Departemen Pembangunan Palestina, Senjata dan Teknologi yang dipimpin oleh Danny Gold mengkoordinasikan semua pekerjaan di pembuatan senjata laser. Biaya program ini bernilai beberapa miliar dolar. Meskipun program ini merupakan sumber industri yang diklasifikasikan, pihak pengembang telah melampaui apa yang sebelumnya dianggap sebagai hambatan signifikan terhadap proyek semacam itu. Pertama, mereka berhasil menciptakan laser yang berfokus dengan cepat dan dengan akurasi pada target. Masalah lainnya terkait dengan pengembangan sistem ini mencakup sejumlah besar masalah mobilitas yang membutuhkan energi dan ketidakmampuan untuk menembak jatuh target dalam kondisi cuaca buruk. Namun, Kementerian Pertahanan Israel bertekad untuk melakukan pelayanan aktif balok besi. Dengan cara apapun, kemampuan sistem pertahanan rudal Iron Dome telah terjual habis sejak mulai beroperasi pada tahun 2011. Sistem ini telah menyadap sekitar 2.000 rudal, dan selama konflik terbaru di perbatasan Gaza, dicegat 75% dari waktu rudal yang diprediksi oleh militer. Jika terjadi ketegangan yang semakin meningkat, mereka bisa menembak hingga 100 rudal sehari. Iron Dome jelas tidak akan mampu mengatasinya, dan seluruh cadangannya rudal akan cepat habis. Pada tanggal 8 Januari tahun 2020, Israel mengumumkan kemajuan penting dalam pengembangan senjata laser yang sudah diuji coba di tanah di jalur Gaza, dan tingkat intersepsinya mendekati 100%. Taktik penggunaan juga diperjelas. Sistem pertahanan rudal laser akan beroperasi dalam jarak pendek, dari beberapa ratus meter hingga beberapa puluh kilometer. Dalam hal ini, biaya mencegat target hanya akan beberapa dolar, dibandingkan dengan ratusan ribu seperti di Iron Dome. Mereka berjanji untuk menempatkan sistem dalam keadaan waspada pada tahun 2020 yang sama. Namun sampai saat ini belum ada lebih banyak berita yang diyakini. Hal ini dikarenakan kerahasiaan program ini. Sistem ini akan menjadi yang kelima dalam program pertahanan rudal Israel. Mereka mengklaim, bersama dengan sinar besi, sedang menguji 2 sistem tempur laser lainnya. Yang pertama dirancang untuk dipasang di truk atau kendaraan lapis baja, harus memberikan perlindungan untuk unit dalam radius 3 hingga 4 km dari serangan mortir dan roket. Pengujian untuk kendaraan udara juga dijadwalkan pada tahun 2025. Israel telah menunjukkan video pengujian sistem udara serupa. Dilaporkan bahwa laser dapat beroperasi dalam kondisi apapun, termasuk cuaca buruk. Kabut tidak akan menjadi hambatan bagi Israel untuk kembali menegaskan reputasinya sebagai salah satu pengembang utama sistem persenjataan modern. Sebagai negara kecil, Israel telah berhasil mengatasi tantangan yang dihadapi pasukan militernya berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar dengan sistem pemodal yang